Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Wahyuningsi dari Prodi PGMI semester 5 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dengan nomor induk mahasiswa 2012899. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN MISD. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung. Strategi ini merupakan strategi yang dominan berpusat pada guru, di mana menggunakan metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik, latihan, dan demonstrasi. Strategi ini efektif digunakan untuk memperdalam pengetahuan dan meningkatkan keterampilan tahap demi tahapan. Ciri-ciri strategi pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyampaikan materi pembelajaran dilakukan dengan secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasinya dengan ceramah. Yang kedua adalah materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah ada, seperti data atau fakta konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, ada tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan kembali materi yang telah diuraikan. Yang kedua, ada strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, dalam strategi ini dapat memperlihatkan bahwa peserta didik banyak terlibat dalam melakukan pengamatan, penyelidikan, dan pembentukan hipotesis. Guru beralih peran dari sebagai penceramah menjadi fasilitator, motivator, dan sumber personal. Guru merencanakan lingkungan pembelajaran, memberikan kesempatan peserta didik untuk terjun langsung dan kemudian memberikan umpan balik ketika mereka melakukan inquiry. Strategi ini mengharuskan menggunakan bahan-bahan cetak dan non-cetak serta sumber manusia. Ciri-ciri strategi pembelajaran tidak langsung. Yang pertama, menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menentukan artinya. Strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jadwal sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang keempat, ada strategi pembelajaran inquiry yang merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran interaktif. Dalam strategi ini mengacu pada bentuk diskusi dan kerja sama antara peserta didik serta strategi pembelajaran dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode interaktif. Ciri-ciri strategi pembelajaran interaktif. Yang pertama, terdapat variasi kegiatan baik klasikal, kelompok maupun perorangan. Yang kedua, ada keterlibatan pikiran dan perasaan siswa yang tinggi. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dan narasumber. Yang keempat, penerapan pola komunikasi banyak arah. Dan yang terakhir, digunakan di dalam ruangan dan dapat digunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Yang keempat, ada strategi belajar melalui pengalaman. Strategi ini berpusat pada peserta didik, berorientasi pada aktivitas. Penekanannya yaitu ada pada proses belajar. Guru dapat menekankan strategi ini dimanapun, baik di luar maupun di dalam kelas. Ciri-cirinya, yang pertama adalah belajar merupakan sebuah proses berulang yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, belajar melibatkan hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, belajar merupakan proses menciptakan pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan antara pengetahuan pribadi dan pengetahuan sosial. Strategi
kelima atau yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan inisiatif individu, kemandirian, dan meningkatkan diri peserta didik. Kelebihannya, strategi ini adalah menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Kekurangannya yaitu sulit menggunakan pembelajaran mandiri karena belum dewasanya peserta didik. Ciri-ciri dalam belajar mandiri dapat dilihat dari sumber belajar, tempo dan irama belajar, cara belajar dan evaluasi hasil belajar. Yang pertama, belajar dengan bergerak dan berbuat. Yang kedua, belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Ketiga, belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Keempat, belajar dengan memecahkan masalah dan menerangkan. Yang kelima, memicu teori. Yang keenam, memamerkan apa yang diketahui. Dan yang terakhir adalah merefleksikan cara belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.